dada kamera dong. Pak, kata-kata hari ini dong. Naik dulu Bang Ali. Udah. Pak, banyak banget mau main bola, Pak. Mau main bola ya ini ya? Tadi futsal di mana, Pak? Mau main bola banyak banget sih. Yang ditetapkan pada hari ini adalah 1. Saudara LHB selaku Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan dan Fungsional Analisis Kebijakan dan Pembinaan Industri Alimadya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2. Saudara FJR selaku Direktur Teknis Kepabianan pada Ditjen Bea Cukai. Kemudian Saudara MZ selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBJ Pekanbaru. Kemudian itu 3 itu untuk penyelenggara negara. Kemudian untuk swastanya itu ada 8. Yang pertama adalah ES selaku Direktur PT SMP, PT SMA, dan PT SMS. Kemudian Saudara ERW selaku Direktur PT BMM. Kemudian Saudara FLX selaku Direktur Utama PT AP dan Head Commerce PT AP. Kemudian Saudara RND selaku Direktur PT TAJ. Kemudian Saudara TNY selaku Direktur PT TEO. Dan Saudara VNR selaku Kepala Kantor Wilayah DCCB Bali, NTB, dan NTT yang sekarang ini. Kemudian RBN selaku Direktur PT CKK. Dan Saudara ISR selaku Dirut PT MAS dan Komisaris PT SP. Para tersangka disangka melanggar pasal 603 junto pasal 20 huruf A atau C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang tindak pidana korupsi. Terhadap para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jadi pada kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, itu pemerintah Republik Indonesia memberlakukan kebijakan pembatasan dan pengendalian ekspor CPO. Itu sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan minyak goreng dalam negeri serta stabilitas harga bagi masyarakat. Jadi kebijakan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme Domestic Market Obligation atau DMO, di mana para produsen yang akan mengekspor CPO itu harus menyisihkan atau memprioritaskan beberapa persen produknya harus dijual di dalam negeri, itu untuk CPO. Kemudian dalam rangka kebijakan tersebut, CPO ditetapkan sebagai komoditas strategis nasional yang secara kepabeanan diklasifikasikan dengan AS code tertentu, ya, contohnya AS code 1115. Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan adanya penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor CPO, ya, yang secara substansi merupakan CPO berkadar asam tinggi yang sengaja diklaim sebagai POME atau PAU dengan menggunakan HS code yang berbeda, di mana HS code ini diperuntukkan bagi residu atau limbah padat dari CPO. Rekayasa klasifikasi tersebut itu tujuannya adalah untuk menghindari pengendalian ekspor CPO, sehingga komoditas yang hakikatnya merupakan CPO dapat diekspor seolah-olah bukan CPO dan terbebas atau diringankan dari kewajiban yang ditetapkan oleh negara. Hal ini terjadi karena adanya penyusunan dan penggunaan peta hilirisasi industri kelapa sawit yang belum berbentuk peraturan yang memuat komoditas serta spesifikasi teknis yang tidak dikenal dalam sistem klasifikasi internasional, akan tetapi tetap dijadikan acuan oleh
aparat. Kemudian modus berikutnya adalah meloloskan ekspor CPO dengan menggunakan klasifikasi yang tidak sesuai dengan tujuan untuk menghindari pembatasan dan pelarangan ekspor CPO, menghindari DMO, serta mengurangi kewajiban pembayaran biaya keluar dan pungutan sawit yang seharusnya dipenuhi kepada negara, sehingga pungutannya menjadi jauh lebih rendah. Serta adanya kickback atau pemberian imbalan kepada oknum pejabat negara yang dilakukan untuk meluluskan proses administrasi dan pengawasan ekspor tersebut. Perbuatan penyimpangan tersebut menimbulkan dampak yang luas dan sistemik, tidak hanya terhadap keuangan negara, tapi juga terhadap tata kelola komoditas strategis yang di tengah rasa keadilan di dalam masyarakat, ya, yaitu diantaranya adanya kehilangan penerimaan negara, kemudian tidak efektifnya kebijakan pengendalian CPO, dan ketiga, terganggunya tata kelola komoditas strategis nasional ini. Bahwa untuk kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut, perkara ini itu masih dalam proses penghitungan oleh tim auditor. Namun demikian, berdasarkan perhitungan sementara oleh auditor kami, kerugian keuangan negara atau kehilangan penerimaan negara diperkirakan mencapai antara 10 triliun hingga 14 triliun rupiah. Itu baru kerugian keuangan negara dan belum merupakan potensi kerugian perekonomian negara yang sedang dihitung juga. Adapun para tersangka